Jadi dia membantu untuk meminimalisir kesalahan dalam operasi gitu. Jadi pemasangannya lebih akurat, lebih presisi, ya kita jaringan yang dibuangnya itu lebih minimal, kerusakan jaringannya lebih minimal, pendarahannya mungkin juga lebih minimal ya, sehingga nanti dapat mengurangi sakit pasca operasi, pemulihan lebih cepat gitu. Dan nanti dari ukuran implan juga pasti lebih presisi ya ketika kita memasang itu nanti akan asisten dengan robot gitu ya. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medical Hospital Group. Ya, di sini kita berbagi pengalaman dan juga topik-topik menarik dari dunia kesehatan, tentu saja dengan narasumber yang keren dan oke dari Sentra Medical Hospital Group. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang saat ini sedang berkembang pesat di dunia kedokteran, yaitu adalah operasi ortopedi robotik. Tentu banyak dari masyarakat ataupun juga Sobat Sentra yang bertanya-tanya, apakah ini operasinya digantikan oleh robot bukan oleh dokter? Kemudian apa sih keunggulannya teknik operasi ortopedi robotik ini dibandingkan dengan metode konvensional lainnya? Untuk itu, saya sudah berada dengan narasumber kita pada kesempatan episode kali ini, yaitu Dr. David Rudianto Salim, spesialis ortopedi traumatologi dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Apa kabar, dokter? Baik. Sehat ya, dok? Sehat. Luar biasa. Ini kita mau bahas topik yang Iya. lagi banyak dibicarakan di segala lini masa sosial media ya, dok ya. Masalah teknik operasi ortopedi robotik. Iya. Nah, mungkin Sobat Sentra masyarakat pada umumnya masih kurang familiar nih, dok. Dokter bisa jelasin apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan operasi ortopedi robotik ini, dok? Ya, jadi operasi robotik surgery ini jadi operasi dengan dibantu oleh teknologi robot gitu ya. Jadi di masa ini kan memang sudah semakin berkembang teknologi Semakin AI, canggih, ya ya. semakin canggih. Jadi begitupun dengan dunia kedokteran ya. Jadi teknologi berkembang dan khususnya untuk ortopedi sudah diciptakan teknologi berbasis robot untuk membantu operasi ortopedi tersebut gitu. Jadi memang dunia kedokteran juga terus mengikuti perkembangan Ya, zaman, dok. betul. Betul. Apalagi ortopedi kan memang sangat menggunakan alat atau teknologi operasinya ya, menggunakan alat instrumen. Jadi dengan robotik ini dia bisa sangat membantu untuk operasi ortopedi ke depannya gitu, dok. Ini orang awam mungkin dokter berpikir, wah di namanya aja udah ada robotik, dok. Apakah ini benar-benar sepenuhnya dikerjakan oleh robot? Nah, dokternya kemana pada saat itu? Nah, itu mungkin masih pada bingung Ya, masih pada bingung, ya. Jadi sebenarnya robot itu tidak menggantikan peran kita sebagai dokter ya. Jadi yang operasi itu masih tetap kita sebagai dokter sepenuhnya. Kita yang memegang kendali penuh dengan dibantu atau kan namanya assisted ya. Jadi dibantu dengan robot gitu. Jadi sepenuhnya operasi masih dengan kita manusia ya dokter dan robot itu hanya sebagai membantu dokter agar operasinya lebih baik. Gitu. Berarti itu alat aja, dokter. Iya, alat aja bukan berarti robotnya yang operasi gitu. Jadi dia membantu dari segi perencanaan intraoperasinya itu sendiri hingga nanti outcome-nya itu lebih baik gitu. Oke, outcome lebih baik. Ya. Nah, karena ini ada alat yang mensupport pekerjaan dokternya ya. Betul. Tentu saja kan, dok, ada dicek segala macam ya, dok ya. Iya, mempermudah operasinya ya, sebagai kita dibantu jadi mengurangi human error. Jadi kan namanya manusia, apalagi yang pegang pisau ya, dokter bedah, pasti ada kesalahan atau human error. Nah, dengan adanya robot ini dia bisa mengurangi human error tersebut agar semakin minimal ya, seminimal mungkin dan hasil operasinya jadi lebih baik gitu. Dan yang sudah pasti mungkin sebelum alat ini atau teknologi robotik ini diluncurkan pasti sudah ada uji coba dan segala macam ya. Betul. Pasti sudah melalui uji coba yang panjang ya, baru akhirnya bisa dilakukan ke manusia. Betul. Nah, kalau begitu dokter David, dalam praktik sehari-hari kira-kira jenis operasi tulang dan sendi yang paling sering manakah yang paling banyak menggunakan teknologi? Ya, jadi saat ini belum semua operasi itu bisa menggunakan bantuan robot ya. Jadi kalau saat ini yang sudah dilakukan itu operasi penggantian sendi ya di lutut dan di panggul. Tapi untuk saat ini mungkin di Indonesia masih familiar dengan operasi penggantian
sendi lutut ya, atau total knee replacement TKR gitu, yang bisa menggunakan bantuan robot. Sebenarnya untuk panggul juga sudah ada, dan untuk tulang belakang biasanya spine surgery itu juga udah menggunakan bantuan robot tuh ya. Jadi memang sejauh ini masih daerah lutut sama Ya, tulang belakang ya lebih dok? ke sendi ya, Sendi. sendi lutut, panggul, tulang belakang, tapi mungkin di kita lebih familiar yang bagian sendi lutut. Sendi lutut. Ya, Mungkin ya nanti akan ke sana. ya, kedepannya akan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi Ya, betul. bagian-bagian yang bisa Ya, dilakukan. lebih bervariasi. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung, ini teknologi robotik bisa membantu peran dokter Ya, sebagai operator. Ya. Nah, kalau begitu dok, dibandingkan dengan operasi konvensional, apa keunggulan utama sih dok operasi dengan teknologi robotik? ya. Jadi robotik ini membantu dari perencanaan, dari sebelum operasi ya. Kita kan biasa menggunakan kayak CT scan, MRI, nanti akan diolah oleh si robot ini untuk perencanaannya dia lebih presisi, ukuran implan yang lebih pas ya, bentuk anatomi lutut pasien yang lebih presisi ya. Jadi potongannya nanti segimana, apa yang berapa mili sampai bentuk implan, dan nanti potongan tulangnya gitu. Dari perencanaan kan setiap pasien atau manusia itu berbeda-beda ya, walaupun operasinya sama, tidak ada satu operasi pun yang sama gitu antar pasien. Jadi tiap ini berbeda gitu. Jadi nanti dari perencanaan dilihat, lalu dari intraoperasinya juga dok ya, nanti dibantu. Jadi dia membantu untuk meminimalisir kesalahan dalam operasi gitu. Jadi pemasangannya lebih akurat, lebih presisi ya, kita jaringan yang dibuangnya itu lebih minimal, kerusakan jaringannya lebih minimal, pendarahannya mungkin juga lebih minimal ya, sehingga nanti dapat mengurangi sakit pasca operasi, pemulihan lebih cepat gitu. Dan nanti dari ukuran implan juga pasti lebih presisi ya, ketika kita memasang itu nanti akan asisten dengan robot gitu ya, seperti itu dok. Ya, ya. Jadi memang tidak perlu khawatir ya. Ya, betul. Oke, baik. Dok, ini teknologi robotik ini apakah akan ada pengaruh nggak sih dok terhadap hasil jangka panjang setelah pelaksanaan operasi robot? Misalnya contoh nih dok, Ya. usia pakai sendi buatan atau implan gitu. Oh, Ada iya. pengaruh nggak dok ke situ? Ya, dengan operasi yang lebih presisi, akurat, perencanaan yang lebih matang, dibantu dengan robot ini, dari beberapa penelitian, jadi pasca operasinya itu tentu lebih baik ya. Nyerinya lebih sedikit ya, pasien lebih, untuk mobilisasinya bisa lebih cepat ya. Lalu untuk jangka panjang, untuk pemakaian implannya juga bisa lebih lama ya. Biasa kan untuk implan itu sekitar 10-15 tahun ya, tergantung pemakaian dan orangnya juga sih ya. Tapi dengan robotik ini dia bisa membantu untuk jangka panjang, bisa lebih lama, daya tahan implannya ya, seperti itu. Untuk implannya sendiri dokter, rata-rata paling lama sih dok, berapa lama itu implannya dok? Ya, kalau dari implan memang tergantung implannya juga ya, buatannya, terus dari pemakaian sehari-harinya juga, tapi rata-rata sekitar 10-15 tahun. 10 sampai 12 Ya. tahun. Setelah itu bisa diganti atau? Ya, biasanya diganti yang untuk spacernya aja, yang untuk sendi buatannya itu. Jadi kalau misalkan namanya kan kita pakai, tetap nanti lama-lama bergesekan jadi haus juga kan, Ya, jadi tipis. ya. Nah, nanti diganti sih yang bagian tipisnya itu, yang yang untuk sendinya itu Ya. gitu diganti. Nah, ada yang orang suka bilang begini dokter di masyarakat. Kalau yang pakai implan itu katanya hati-hati, jangan kalau hujan petir. Oh, atau tersambar ya? Takut sambar. Iya. Gimana? Enggak sih ya, itu mitos ya. Jadi implan sih sejauh ini aman. Aman saja? Ya, aman saja. Jadi walaupun ada petir, ada hujan badai apa, semua nggak akan kesambar gitu ya. Nah, jadi aman. Aman. Jadi nggak perlu takut kecolongan listrik. Oh, nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Itu mitos. Mitos ya, Iya. pemikiran yang Iya. tidak tepat. Oke, Iya. dok, kalau begitu tadi keunggulan udah dokter sampaikan, pemulihan juga bisa lebih cepat Iya, ya, dokter ya. Nah, kalau begitu dok, kira-kira siapa saja sih dok yang paling tepat, paling cocok nih melakukan atau menjalani operasi dengan teknologi robotik? Ya, sebenarnya semua pasien bisa ya, tergantung indikasi sih. Nanti kita kan harus konsultasi dulu, kita lihat ya bagaimana. Memang sebaiknya untuk grade
osteoartritis yang belum terlalu parah gitu ya. Kan itu ada grade-grade-nya 1 2 3 4 ya. Mungkin sekitar grade 3 ya mau ke grade 4 yang belum anatomi lututnya itu belum yang berubah sekali ya. Memang itu hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya. Makanya memang diagnosis secara dini itu penting ya. Jadi jangan tunggu sampai parah banget sampai sudah apa? Lututnya itu sudah sampai misalkan bentuk O atau X gitu ya itu memang lebih susah gitu walaupun sudah memakai robot ya, tapi memang dengan robot ini dia bisa membantu outcome yang lebih bagus. Jadi sebenarnya bisa untuk semua usia sih dok. Oh, semua Nah, usia. ya semua usia, yang muda, yang tua, dan memang lebih bagus hasilnya pada yang masih aktif gitu, masih aktif berjalan gitu. Oke, nah ini ada terkait dengan pertanyaan berikutnya dok. Kalau usia lansia dok, apakah ada kendala kalau menjalani operasi? Ya tidak ada sih, Tidak bisa ada. juga, Bisa juga. bisa juga dengan robotik ini. Oke, nah kalau begitu dok, apakah semua pasien dengan radang sendi atau pengapuran lutut yang ini itu otomatis butuh harus robotik atau masih bisa konvensional nggak sih? Iya. Minum obat Iya. atau disuntik dulu? Iya, jadi tetap penanganan sih kita mulai dari yang non operatif ya, dari dari obat-obatan ya, dari pergantian gaya hidup ya, turun berat badan dan lain-lain, berenang, terus bisa juga disuntik. Nah, kalau memang itu semua sudah tidak berhasil ya, pasien masih merasa sakit terus menerus, grade juga sudah grade tahap akhir, ya memang dianjurkan untuk operasi atau penggantian sendi lutut itu gitu. Itu kan memang opsi terakhir ya. Ya. Setelah itu ya, tapi tidak semua itu pilihan pasien juga ya. Kita hanya menawarkan kalau konvensional juga dengan operasi penggantian lutut tanpa robot juga masih tetap bagus gitu ya. Hasilnya juga banyak yang bagus. Nah, dengan robot ini dia hanya meningkatkan presisi, akurasi, dan outcome yang lebih baik gitu dok. Kalau begitu dari segi keamanan sudah 100% aman ya? Ya saya nggak bisa bilang 100% aman ya. Semua operasi ada resikonya gitu. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan si robotik ini aman. Resikonya tidak lebih besar dibandingkan dengan yang konvensional. Oke. Berarti dari segi keterbatasan, apakah robotik ini punya keterbatasan atau Ya, ada? tentu aja. Jadi robotik ya pasti dari biaya dok ya, pasti lebih mahal ya. Memang untuk pasien-pasien yang BPJS sepertinya belum masuk ya coverannya. Semoga kedepannya sih dari pemerintah atau kedepannya kan semakin berkembang. Semoga robotik ini bisa dilakukan pada semua operasi penggantian sendi ya. Cuma untuk saat ini masih terbatas ya. Terus keterbatasannya ya tidak semua rumah sakit juga punya ya, belum semua rumah sakit punya. Yaitu dan belum semua dokter juga memakai robotik ini gitu. Karena memang masih baru ya? Iya, masih baru. Teknologinya masih baru. Oke. Nah, kalau begitu dokter, mungkin dokter pernah mendengar kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat begitu dokter terkait dengan ya pemikiran yang keliru, kesalahpahaman yang paling umum tentang operasi robotik ini, dok. Ya mungkin beberapa kalau orang awam takutnya robotik ini tuh hanya tidak semua usia gitu dok ya. Ternyata robotik ini bisa untuk semua usia ya. Terus apalagi ya robotik ini takutnya hasilnya mungkin kurang baik dan bagaimana gitu ya dengan robotik, dan mungkin mengira dioperasinya oleh robot dok, bukan oleh dokter gitu. Padahal kita sepenuhnya masih oleh dokter. Robot ini hanya membantu ya, sifatnya membantu agar lebih presisi. Jadi sepenuhnya oleh dokter dan hasilnya juga lebih baik sih. Iya, karena kan orang masih berpikir, wah saya masih pengen ngobrol sama dokternya nih. Oh iya, gitu loh. Iya. Jadi enggak sepenuhnya oleh dokter. Tetap kita ketemu di poli ya dengan pasiennya. Iya. Betul. Ada praoperasinya pasti ya. Betul. Gitu, ya. Betul. Ada ngobrol-ngobrolnya, ada komunikasinya. Iya, betul. Dan di ruang operasi juga nggak usah khawatir. Dokternya pasti ada di situ. Iya, dokternya di situ. Iya, belum sampai segitunya sih robot. Baik. Nah, kalau dari dari pemikirannya dokter David sendiri, 5 atau 10 tahun ke depan, dok. Kira-kira menurut dokter David dengan teknologi ortopedi robotik ini, bagaimana dok di Indonesia? Apakah nanti akan berkembang atau gimana dok? Ya kan sekarang zamannya AI ya. AI. Semua berkembang sih teknologi ya. Jadi tidak hanya ortopedi saja sih menurut saya, semua bidang kedokteran itu banyak yang sudah menggunakan robotik atau AI ini ya. Jadi kedepannya sih pasti akan terus berkembang ya. Mungkin tidak hanya
operasi penggantian lutut ya, nanti mungkin semua operasi untuk operasi tulang ya, pemasangan pen tulang, patah tulang itu juga mungkin bisa dilakukan dengan bantuan robot ya, agar sebenarnya semua agar minimalisir ya kesalahan kita sebagai dokter ya, human error-nya ditekan seminimal mungkin agar hasilnya jauh lebih baik gitu. Cuma ya mungkin masih cukup panjang ke depannya ya. Cukup panjang. Dan sebenarnya robot kalau menurut saya tidak akan menggantikan peran kita sebagai dokter ya. Soalnya tetap saja pasti kita ada peran dokter di situ ya, dari apakah dia perlu operasi ya, sebagai decision maker ya tetap dokter ya. Apakah perlu operasi dan lain-lain itu tetap sepertinya sih tidak tergantikan Tidak ya kalau. tergantikan. Iya. Meskipun mau 20-50 tahun yang akan datang, Iya, tetap yang konvensional tanpa robot juga masih tetap ada ya, Dok? Betul, tetap ada. Khawatirnya, wah ini akan menjadi standar saja nih. Oh iya, untuk membantu dokter aja. Membantu dokter Iya. saja ya, oke. Iya. Kalau begitu, Dok, apa nih pesannya Dokter David ke Sobat Sentra, ke masyarakat terkait mereka yang mungkin suka menunda pemeriksaan nyeri lututnya Oh, gitu, iya. atau panggulnya, padahal udah mulai linu-linu sakit Iya, nih, nyeri iya. nih gitu, Dok. Iya, kadang suka gitu sih ya, suka ditunggu sampai sakit Sakit banget banget, baru ke dokter. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya. Walaupun judulnya kita dokter bedah ortopedi, nggak semua itu bakal dibedah dok ya. Jadi walaupun sebaiknya sih semakin dini semakin bagus ya. Kita periksa dulu ya. Jadi penanganan lebih awal pasti outcome-nya juga lebih baik gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kalau ada sakit ya coba aja periksa dulu, dicek. Ya, paling juga nanti kan kita ronsen ya, dikasih obat dulu, itu nggak akan langsung dioperasi gitu ya. Jadi lebih cepat datang, deteksi dini dan diagnosis lebih cepat itu untuk penanganan pilihan treatmentnya juga lebih banyak dok dan bisa lebih baik. Gitu. Selain itu, Dok, apa anjuran-anjuran mungkin buat yang udah punya nyeri lutut segala Oh macam, ya, Dok? Apa? nyeri lutut ya biasanya sih ya tergantung usia juga ya dok. Sama biasanya kita anjurkan ya pasti berat badan nomor satu dok. Jadi harus kurangin berat badan. Ya makanan-makanan dikurangin yang biasa ini. Terus ya lifestyle ya, olahraga tetap harus jalan ya. Paling bagus sih berenang, ya sepeda statis. Kalau masih sakit ya mungkin ya harus cek dulu ya. Belum tentu kan semuanya karena pengapuran gitu. Mungkin ada sebab lain gitu dong. Oke, baik. Mungkin Sobat Sentra mau konsultasi nih sama Dokter David terkait nyeri lututnya, apapun terkait tulang dan sendi. Mungkin dokter bisa Ya. sampaikan sekali lagi jam praktek, hari Oh, ya. prakteknya, silakan, Dok. Ya, saya Dr. David, spesialis ortopedi, berpraktek di Sentra Medika Cikarang, ya. Hari Senin sampai Jumat, dok, jam 12 siang sampai jam 3 sore. Oke, jadi Senin sampai Jumat hampir Ya. setiap hari ya, Ya, Sobat Sentra. Baik, terima kasih banyak Dokter David Ya. untuk penjelasannya yang singkat, padat, tapi jelas banget, informatif banget ya. Ya, Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan Sobat Sentra semua, kita semuanya, dan semoga video ini juga bisa membantu Sobat Sentra semakin memahami bahwa teknologi robotik ini bukan menggantikan fungsi dokter ya, sebagai SDM-nya, sebagai operatornya, tetap dokternya tetap ada. ya, Ya, betul. Dok ya. Ya. Oke, dan bukan sekali lagi untuk menyingkirkan dokter. Tenang ya, Ya. masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Sentra. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group, like, comment, and share semua video-video podcast dari Sentra Medical Hospital Group. Terima kasih Dokter David. Sama-sama. Baik, sampai ketemu Ya. di topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.